Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri terbanggu-banggu karena hal itu, tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di tengah mereka. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Yesus hidup. Yesus bangkit. Mari kita ceritakan ini kepada seluruh dunia. Sebab Yesus hidup dan bagi Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Lebih lagi kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya bagi Dia segala puji, hormat, kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala puji, hormat dan kekuasaan. Mari kita angkat tangan kita bagi Allah. Yang Engkau yang layak Tuhan. Bagi
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Engkau Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya ya Tuhan, selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ada suara kemenangan pagi ini Tuhan, ada sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan, haleluya. Shalom. Sekali lagi yang di atas shalom, yang di bawah shalom, haleluya. Seperti Raja Daud kami bersukacita dengan gambus dan kecapi kami akan menari, amin. Haleluya, mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Na 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 na. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus, dengan gambus, amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan, Puji Tuhan. bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengarlah suara, Terdengar suara dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Dengan gambus na 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 na. Mari kita menari bagi Tuhan kita. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengarlah suara, terdengar suara dari Sion, terdengar suara kegirangan
kecapi dan kecapi. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersungka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengarlah suara Tuhan. Terdengar suara Dari Sion, sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Beri kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Amin. Dia menang atas maut. Amin. Haleluya. Dia Raja. Haleluya Yesus. Mari kita bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang hidupku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Come on church. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Aku kasih anugerahmu, teguran mulia. Masuklah kekuatanmu, dan penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, tetap pada Tuhan Rajaku. Haleluya, mari kita bersyukur. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan, mazmur dan keselamatanmu, yang menolongku, yang menghidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on, haleluya. Akulah kebangkitanmu, haleluya Yesus. Sumpah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, tetap pada Tuhan Rajaku. Engkau yang bertahta, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, semua lutut bertelut dalam nama Yesus.
masyurlah Tuhan. Haleluya. Berkatakan Tuhan Rajaku. Haleluya. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Mana suara anak muda di atas? Haleluya. Yang di bawah, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Mujizat Tuhan luar biasa, kemasyuran Tuhan memang menjadi kontradiksi, tapi itu justru membuat namanya semakin masyur. Amin. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan yang menebus dosa kami. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa Allah kamu mau mati? Karena dosa kita. Ada begitu besar kasih Allah akan kita Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua sering mengatakan aku saja yang sakit daripada engkau anakku yang sakit. Demikian juga dengan Bapa di surga. Dia tidak bisa membiarkan anak-anaknya masuk di dalam rencana iblis, yaitu dalam neraka. Dan upah dosa adalah maut. Demikianlah Yesus menebus dosa kita. Karena kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Besar kasih-Mu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Renungkan betapa besar kasih Tuhan. Kau curahkan darah kesesatan.
Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan beri. Ku naikkan syukur yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan beritakan Yesus Maha mulia, Maha mulia dan beritakan Yesus Maha mulia, Maha mulia dan beritakan Yesus. Mari kita bersyukur bagi Tuhan karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, karena kasih-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan berindahkan. Ku naikkan syukur yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan berindahkan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan beri. Karena kasih-Mu yang selamatkan, karena kasih-Mu semata.
Engkau yang termulia, Engkau yang teragung, Engkaulah segala-gala dalam hidup kami. Kalau kami masih hidup dan kami boleh menikmati semua karena kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu di Golgota cukup bagi kami. Kasih yang begitu limpah dalam hidup kami. Di hari Paskah, di hari kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami umat-umat kemenangan. Engkau sudah menang atas maut. Engkau menang atas maut. Amin. Musuh yang terakhir, itulah maut, telah ditalakan di bawah tapak kaki-Mu. Kami terima dengan iman kemenangan-kemenangan Kau berikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala beban kami. Kami serahkan segala pergumulan kami semua kepada Bapa di surga. Dan kami boleh menikmati berkat Allah. Dan terimalah segala pujian penyembahan ini bagi satu dupa yang harum pandangan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan amin. Shalom. Shalom. Si Tuhan, hari ini bukan hari yang beda ya. Hari yang istimewa. Hari kemenangan. Yesus telah menang atas maut ya. Kalau Yesus telah menang atas maut, berarti yang lain-lain kita terima dengan iman ya, sebagaimana negara kita ini merdeka ya. Merdeka cukup lama ya. Kita menikmati kemerdekaan dan kita rasakan hasil dari kemerdekaan yang kita nikmati ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kita sebagai orang yang percaya, kita menghargai akan pengorbanannya di Golgota. Kalau kemarin firman Tuhan mengingatkan kita kembali, tiada yang mustahil bagi manusia. Kenapa? Kalau manusia berkata mustahil, iya. Kenapa mustahil? Masa Allah mau menjadi manusia? Ya, masa sih Allah mau menjadi manusia? Masa sih Allah mau berkorban? Mustahil, iya. Sebab manusia menggunakan nalarnya atau pikiran, iya. Tapi mata iman kita beda. Ya, bukti-bukti otentik yang kita lihat di Israel, pergi ke Yerusalem atau ke Israel, kita lihat benar-benar Yesus ada. Satu pribadi yang tidak pernah berdosa, tidak cacat dan celah, pribadi yang benar-benar ada. Ya, pribadi yang benar-benar ada, bukan dongeng. Ya, tapi wujud yang nyata, ya, di atas iya. Maka dikatakan bagi manusia mustahil bagi Allah, tapi Dia benar-benar hidup. Dia benar-benar hidup, Dia benar-benar hidup. Bahkan Dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita perhatikan Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat Dia, aku ini bicara Yohanes di Pulau Patmos ya. Jadi Yohanes ini murid Tuhan ya. Yohanes melihat Yesus. Sesungguhnya Yohanes di depan kaki Yesus sama seperti orang yang mati. Tapi Yesus meletakkan tangan kanan Yesus di atas Yohanes lalu berkata, "Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir." Perhatikan ayat 18-nya. Dan yang hidup. Perhatikan, yang hidup. Yesus telah mati, namun lihatlah aku hidup. Perhatikan, yang hidup. Yesus telah mati, namun lihatlah aku hidup. Yesus hidup. Sebentar, tidak. Tetapi sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Jadi Yesus yang saya sembah, firman yang jadi manusia, Allah yang jadi manusia, dia hidup. Dia hidup. Ya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Allah yang saya sembah yang bernama Yesus, dia hidup. Sampai selama-lamanya, kekal. Bukan saja Yesus selamanya, dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci maut dia pegang, kerajaan maut dia pegang. Artinya kematian dalam kuasa dia. Hidup dan mati dalam kuasa dia. Tapi bagi orang Kristen bukan mati, itu hanya transit sebentar. Ya, transit besar. Satu ketika kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ya, dan saat ini bagi orang yang mati saat ini bersama-sama Abraham di pangkuan Abraham di Firdaus. Nah, kita bagi manusia mustahil, bagi Allah, bagi kita tidak. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan kemarin, firman Tuhan katakan penderitaan untuk mencapai suatu suatu klimaks, atau dikatakan satu klimaks, atau mencapai suatu untuk menyelamatkan manusia sedunia ini, ya. Dan dia harus mati, dan dikatakan firman Tuhan dia hidup. Nah, kalau kemarin kita dengar firman Tuhan pada tahap yang pertama, saya kejar waktu sampai tahap 10 ya. Saya kejar titik-titik intisarinya saja ya. Nah, dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44, bagaimana waktu di Getsemani. Ya, penderitaan Yesus yang luar biasa, yang paling berat di atas berat, awal. Bukan akhir. Awal. Justru di awal yang dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu. Di awal yang paling berat yang harus dihadapin Yesus itu di Getsemani. Yang awal, bukan kehendakku, kata Yesus, tapi kehendak Bapa. Ketika diperhadapan dengan suatu, katakan, perobekan daging. Antara keinginan daging, keinginan roh, itu paling berat. Saudara saya pasti akan mengalami. Pasti akan mengalami, katakan, perobekan daging. Dan disitulah pertentangan antara daging dan roh. Daging menuju kebinasaan, roh menuju kehidupan. Betapa penting, berat. Makanya dikatakan keringatnya bagaikan tetesan darah. Suatu kelenjar, ya, yang kecil, urat saraf yang kecil itu pecah, dan itu menderita. Yang dia alami oleh Yesus. Itu satu pergumulan yang berat. Ya, pergumulan yang beratnya hadapan Yesus pada tahap yang pertama. Sekarang setelah di Getsemani, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Setelah berkata, biarlah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya, Tuhan kata, aku siap. Katanya, Yesus siap naik di Kalvari. Nah, maka saat itu, setelah itu bangun, langsung Yesus bergumul, dan apa terjadi? Murid, ya, yang bernama Yudas mencium Yesus, dan akhirnya Yesus ditangkap. Setelah ditangkap, apa? Perhatikan yang kedua. Tahap yang kedua. Ya. Yesus diludahi dan ditinju. Matius pasal 26 ayat 67. Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi muka Yesus dan meninju Yesus. Orang-orang lain memukul Yesus. Jadi meludahi, meninju, memukul. Jadi meludahi, meninju, memukul. Ya. Meludahi, meninju, memukul. Yesus diludahi mukanya. Tapi jangan praktek ya, jangan praktek. Yesus diludahi mukanya. Jelas mukanya diludahi. Misalnya gitu ya.
sedang terima tamu. Kok sekarang terima tamu sepotong-sepotong ya, karena terbatas terima tamu. Mungkin di lidahnya nggak enak ya, di mulutnya nggak enak, dia buang kotak atau reak gitu ya, karena sesuatu gitu ya. Sebab dia terima. Dan apa yang terjadi? Ketika tamu-tamu kaget ya. Orang yang terima itu, yang terima itu sepertinya nggak terima. Ya, dia lengos. Sebenarnya dia mau buang ludah. Ya, sedangkan mau. Ini dialami Yesus, mukanya diludahi. Ya, jelas ya. Mukanya diludahi. Ya. Jadi muka Yesus diludahi. Ya, ingat, muka Yesus diludahi. Ini suatu penghinaan. Ya, suatu yang saya nggak mau praktekin, gak enak di sini. Makanya suatu penghinaan. Ingat, Yesus dalam kemanusiaannya. Ya, dalam kemanusiaan kalau diludahi mukanya, saya nggak mau praktek ya, mau praktekin diludahi mukanya. Bagaimana perasaan? Ya, saudara, perasaan sedikit saja salah. Saya kadang-kadang takut kalau khotbah di mimbar menyinggung perasaan saudara atau sesuatu yang jangan sampai salah. Kata-kata saja bisa orang tersinggung. Ya, itu baru kata-kata. Ya, perasaan diludahi mukanya, bahkan ditinju. Ingat, Yesus belum dihakimi. Ingat, Yesus belum dihakimi, tapi sudah ditinju. Ya, tinju. Ya, tinju. Ya, pasti kena mukanya dan dipukul. Nah, Yesus ini mengalami yang ketiga. Perhatiin, saya ngejar waktu. Yang ketiga, tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga apa yang dialami Yesus ketika menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Setelah itu dalam keadaan penat, Yesus diserahkan kepada Pilatus untuk dihakimi, untuk diperiksa, untuk dilihat kebenarannya, ya, untuk di dalam dikatakan dia harus mengalami. Dan saat itu Yesus dalam keadaan lelah loh, penat gitu ya. Ya. Yesus harus mengalami. Bahkan tahap yang keempat, Yesus disesanya. Perhatikan, Yesus disesanya dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-26. Yesus disesanya. Satu, Yesus dilucuti pakaiannya. Ya. Lucuti pakaiannya, dan saat itu dia disesah. Tentara Romawi ini, katakanlah algojo Romawi ini, badannya pasti tegap-tegap, koker gitu ya. Koker gitu. Pasti dilatih, karena umumnya kalau tentara dilatih badannya supaya tegap gitu ya, sehat, seger lah ya, nggak mungkin murid ya. Nah, dengan untuk menyesah Yesus ini bukan ditabok dari katakan tali ya, yang ujungnya ada tajam gitu ya. Istilah tangan saya ada pengait gitu ya, tajam. Ya. Begitu ceter gitu ya. Cambuk tubuh Yesus ini ya. Daging Yesus terbawa. Ya. Waktu Yesus ini dia bukan pada pakaian, tidak, dilucuti pakaiannya. Ya. Dan saat itu Yesus cambuk ini bukan sekali, 40 kali. Saudara bayangkan kalau kita dicambuk sekali saja pakai itu sakitnya luar biasa. Apalagi ada pengait. Begitu cetar, langsung daging tuan tubuh Yesus tersayat-sayat 40 kali. Yesus disesanya 40 kali. Ya. Tubuh Yesus bagaikan tersayat-sayat. Ya, tubuh Yesus bagaikan tersayat-sayat. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan pada Yesaya 53 ayat yang ke-5.
Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena perbuatan kita. Dia atau Yesus ditemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan kita di tempat kabarnya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Bilu itu bekas luka. Bekas luka. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 24b. Bilur Yesus yang menyembuhkan. Ya. Bilur Yesus yang menyembuhkan. Bekas luka yang tersayat-sayat ini. Firman Allah katakan Yesaya 53 ayat yang kelima. Bilurnya yang menyembuhkan. 1 Petrus 1 ayat 24b. Bilur Yesus. Bekas luka-luka itu yang menyembuhkan. Maka di kayu salib. Ya. Di kayu salib itu bilur Yesus. Penderitaan Yesus yang menyembuhkan. Saudara bayangkan, bukan sekali, 40 kali. Cambuk demi cambuk. Algoji yang tegap. Ya begitu tajam. Mengenai tubuh Yesus dalam penderitaannya. Maka bilurnya, maka ikonnya, kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Maka kau saudara, menikmati perjamuan kudus. Jangan sekedar minum, jangan. Hayati. Hayati. Minta ampun kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Biar kuasa bilur Yesus menyembuhkan saya. Kuasa bilur Yesus. Kepada siapa kita menjerit? Kepada salib Kristus. Kuasa bilur Yesus. Yang kelima, apa dikatakan? Jubah ungu dan mahkota duri. Matius pasal 27 ayat 28 dan 29. Matius 27 ayat 28 dan 29. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Perhatikan ayat 29-nya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanan Yesus. Kemudian mereka berlutut di hadapan Yesus dan mengolok-olok dia, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Bayangkan ya, waktu Yesus memakai mahkota, bukan mahkota intan berlian. Ya, bukan mahkota intan berlian. Ingat, Yesus Allah yang tempat yang kudus, di dalam kemuliaannya dia turun menjadi manusia yang hina. Dia memakai mahkota. Ternyata bukan mahkota intan berlian. Mahkota dikatakan dalam firman, menaruh mahkotanya dari mahkota duri. Ya nanti ke Israel tanya ya, mahkota duri. Saya punya, saya ada. Mahkota duri itu. Ya, sebagaimana tadi anak-anak kita. Dan apa yang terjadi? Mahkota duri itu dipukul. Masuk kepala Yesus. Darah mengucur. Sakit. Kalau kita tangan kita masuk ke duri, aduh sakit. Aduh sakit. Itu satu. Ya, tetapi Yesus kepalanya darah. Mahkota itu dipukul oleh saudara sehingga masuk kepala Yesus, nancap gitu. Darah mengucur. Darah mengucur dan dikatakan tahap yang ke-6. Yesus dibawa untuk disalib. Matius 27 ayat 31. Matius, sesudah mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah Yesus daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Salib yang dibawa Yesus bukan salib sekedar salib. Satu ketika saya ke Israel, saya lihat orang, ya silakan ya, rombongan mungkin 10 atau berapa, mikul salib keliling, ya boleh saja. Tapi salib enteng, saya bilang mau ngapain, nggak ada kerjaan ya. Kalau mata saya, untuk apa? Ya naik salib
Untuk apa? Tetapi salib yang dipikul Yesus bukan salib sekedar. Katanya, saya nggak tahu persis. Katanya, salib itu beratnya 150 kilo. Ya, salib itu beratnya 150 kilo. Bukan salib dari kayu yang bersih, yang halus, tidak. Salib yang kasar. Salib yang kasar mengena pada tubuh Yesus. Tubuh Yesus sudah pada luka dan dia harus memikul salib. Maka Yesus ketika memikul salib jalan jatuh karena berat. Karena berat. Dia mikul salib. Beratnya luar biasa buat Yesus dalam keadaan tubuh yang penat. Yesus yang mirimanya. Makanya dia berjalan stati demi stati, langkah lepas langkah. Ya, bang, salib yang berat itu bukan salib yang bagus, tidak, yang kasar, tajam, dan mengena pada tubuh Yesus, dalam tubuh yang tanpa baju. Ya, lihat, dia pikul. Maka dia jalan tati depas tati. Betapa dia menderita ketika memikul salib itu. Tahap yang ketujuh, menyalibkan Yesus. Matius 27 ayat 35. Matius 27 ayat 35. Sudah menyalibkan Yesus, mereka membagi pakaiannya dan membuang undi. Ya. Saudara tahu ketika Yesus salib, bukan diikat tangannya, tidak. Ya. Tetapi dengan paku yang tajam. Nggak mungkin aku 10 cm. Ya, tajam. Di tapak kaki, tapak tangan Yesus. Nancep gitu. Ya, direbahkan Yesus dan mengena pada tangan, ya, tajam. Ingat, Yesus dalam kemanusiaannya. Ingat, Yesus dalam kemanusiaannya. Ya, Yesus dibaringkan di atas salib, telapak tangan, pergelangan tangan kiri dan kanannya dipaku dengan paku yang besar, cep gitu. Sekali enggak, wah. Algojo Romawi ganas. Ingat, bukan orang Yahudi yang membunuh, tapi Romawi, tentara Romawi yang tajam. 1, 2, sakitnya luar biasa. Kiri kanan, kaki Yesus, begitu paku mengena pada tapak kaki Yesus, sakit loh, sakit. Sakitnya luar biasa loh. Bukan sekadar sakit yang biasa. Ya, sakit. Dia menderita sedemikian rupa. Paku yang besar yang menambah Yesus. Supaya tubuh Yesus tidak jatuh. Ya, bukan diikat, kok ikatan? Enggak. Jadi paku itu menahan tubuh manusia, satu menambah tubuh Yesus. Sakitnya luar biasa. Yang ketujuh, kedelapan, Yesus dihujat. Matius pasal 27 ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggembelengkan kepala. Hujat, tahu dihujat. Ya. Dihina. Ya. Orang lain kau selamatkan dirimu. Hinaan. Ya. Hina. Saya ingat sekali akan kata-kata pendeta, tapi udah meninggal almarhum Pak Daniel. Kalau kita jadi pendeta miskin, katakanlah nggak punya duit, dihina.
Saya renungin betul ya. Kalau kita miskin dihina loh. Benar-benar kalau kita miskin dihina. Saya rindu. Saya juga berdoa buat saudara. Bukan kita kasih konglomerat, tidak ya. Saudara semua diberkati Tuhan. Pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Bisnis saudara diberkati Tuhan. Rumah tangga saudara diberkati Tuhan. Kau nggak punya duit dihina loh. Saya begitu, iya. Maka jangan sekali menghina orang ya. Jangan sekali. Ingat, roda tetap berputar. Mungkin kita di bawah, satu ketika akan naik. Ya, jangan sekali-sekali menghina orang. Mungkin saat ini dia karena terpuruk atau nggak ada punya uang, nggak katakannya. Ya, tapi jangan menghina. Satu ketika Tuhan bisa angkat, roda itu akan berputar. Ya, maka saudara mungkin akan ekonomi saudara mengalami A, B, C. Tapi jangan kita melihat saudara kita hina. Saya pengen kesel gitu. Jangan menghina. Kalau dia tidak punya uang, sering saya ikut. Bukan kebanyakan duit, tidak. Tolong bantu mereka subsidi. Ya. Jangan sampai menghina orang. Betul, saat kita banyak uang. Saat tapi hati ini, Yesus dihina. Orang lain kau selamatkan, lu gak bisa menyelamatkan dia. Ingat, dia punya perasaan. Yesus punya perasaan. Ketika kita dia hina, diam. Dia diam. Ya, apa yang terjadi? Saudara perhatikan, orang lewat. Dan saat itu Yesus tergantung di jual juta. Dari jam 12 sampai jam 3. Menderita yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Bayangkan dari jam 12 sampai jam 3 terpaku. Dan ingat, sejak Getsemani dia gak tidur. Penat loh. Orang kalau gak tidur, begadang, capek loh. Ingat, dia manusia. Dan kemanusiaannya sama seperti saudara sadar. Kalau kurang tidur, kepala pusing. Dan dia tidak tidur, dia bergumul. Dan saat itu mengalami tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan. Stop demi penderitaan. Waktu di kayu salib, jam 12 sampai jam 3 dia menderita, dia mengalami hinaan, dia mengalami ejekan, dia mengalami apapun dia alami dalam hidupnya. Buat kita, kalau saudara mengalami, sebentar kita akan dapat kemenangan. Sebentar, ya, alami. Mungkin saudara mengalami seperti dalam kematian, dalam penderitaan, hinaan, ejekan, cacian. Sebagaimana saya utarakan tadi, kalau kita miskin, kita dihina orang, silakan. Tapi satu ketika, ya, hina itu akan berubah menjadi sukacita. Dan kita lihat ini saat ini dia mengalami penderitaan. Ya, berjam-jam lamanya seluruh tubuhnya terasa sakit yang luar biasa. Yang ke-9, apa kata firman Tuhan? Yesus saat ini ditinggalkan oleh Bapaknya dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu Yesus sedang menunjukkan atau mengalami pemisahan dari Allah sebagai ganti orang berdosa. Ya. Dia mengalami sebagai ganti orang berdosa. Alami. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pas itu Yesus mengalami pemisahan dari Allah sebagai ganti orang berdosa. Jadi diambil dosa manusia sedunia.
Dosa manusia sedunia, dosa saya dan saudara, dia pikul di Golgota. Bukan saja dosa, kutuk. Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang tergantung di Golgota. Dia ambil gitu. Dia ambil semua dosa manusia. Dia ambil semua dosa manusia, dia pikul sendiri. Bayangkan. Kalau satu ayat berat, tapi apalagi sampai seluruh dunia. Jadi manusia yang berdosa, dia pikul di Golgota. Makanya berkata, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Antara pemisahan Allah dengan manusia. Yesus mengalami demikian. Penderitaan yang berat dalam hidupnya. Maka dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan. Yesus yang tidak mengenal dosa telah Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara saya. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh iman. Makanya sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh dosa. Jadi dosa dipikul oleh Tuhan. Dosa dipikul oleh Tuhan. Terima kebebasan. Sebab upah dosa adalah neraka. Kau tak mengerti dengan baik ya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa neraka. Jadi neraka. Semesti kita masuk neraka semualah. Termasuk saya. Ya. Tapi karena dia mau ambil dosa manusia sedunia. Sehingga kita boleh diselamatkan oleh karena pengorbanan dia di Golgota. Amin. Karena dia. Kalau nggak ada dia mana? Kita pas mati masuk neraka rame-rame. Termasuk pendeta sama, saya dan saudara sama. Tanpa dia. Maka hargai darah Kristus. Hargai pengorbanannya. Bahkan yang ke-10 apa katanya? Yang ke-10 Yesus berseru pula. Matius pasal 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Ya. Dia serahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Untuk apa? Untuk ketebus dosa manusia. Ya. Maka dikatakan menebus dosa sudah lunas, dibayar oleh Tuhan. Dia serahkan nyawanya, selesai tidak, tapi dia ambil kembali. Hebat ya Tuhan ya. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 17 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya Saya ulang ya. Bapa mengasihi Yesus oleh karena Yesus memberikan nyawanya. Perhatikan, Yesus memberikan nyawanya untuk apa? Menerimanya Dia beri, tapi dia ambil kembali. Dia beri nyawanya, dia ambil kembali. Bukan dicabut nyawanya. Malam ini malaikat al-maut mencabut nyawanya. Ya itu maut. Tapi Yesus dia beri. Dia beri, tapi dia menerimanya kembali. Kenapa? Perhatikan ayat 18-nya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dia. Jadi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Hebat ya Tuhan. Dia beri, tapi dia ambil
kembali karena dia berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Karena maut telah dikalahkan, maka dia berkuasa. Maka dia berkuasa. Hebat orang berkuasa loh. Kuasa. Maka kalau di notaris ada surat kuasa. Kuasa waris macam-macam lah. Kuasa untuk menghadapi pengadilan, kuasa. Hebat, tantangan, kuasa. Kalau nggak ada kuasa nggak ada sembarangan. Ya, tanya Ibu Royana, Dedi punya kuasa ini, ya, ada kuasa. Kalau nggak ada kuasa aja nggak bisa mana-mana. Ya, maka pengacara dikasih kuasa. Saya doakan dia sukses ya. Saya rindu jemaat kita, anak-anak kita sukses semua. Amin. Amin. Dia berkuasa, tapi dia mengambil kembali. Ya, aku berkuasa memberikannya, berkuasa mengambilnya kembali. Kenapa? Sebab dia sudah menang. Musuh yang terakhir yang dikalahkan maut, itulah maut. 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-26, ayat 54, 55 dan 56. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan siapa? Maut. Musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan, yang dibinasakan ialah maut. Jadi musuh yang terakhir maut. Maut. Yang terakhir maut. Maka dalam ayat 54 dan 55 dan 56, 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 54, 55 dan 56. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Perhatikan ayat 55-nya. Hai maut, hai kematian, di mana kemenanganmu? Hai kematian, di mana sengatmu? Perhatikan ayat 56-nya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah kontorat. Sengat maut ialah dosa. Jadi kematian adalah karena dosa, kuasa dosa adalah. Berarti Yesus yang saya sembah, dia sudah menang atas maut, atas kematian. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Saat kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Ya, beda. Ya, kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Waktu nafiri berbunyi, sangkakala berbunyi, yang mati dibangkitkan, dan tubuh, ya, dibangkit, tapi yang hidup dan diubah dan cap mata dan waktu bunyi nafiri yang terakhir. Kapan? Waktu sangkakala Allah berbunyi. Waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Enak kan kena mengerti firman Tuhan dengan baik. Musuh yang terakhir, maut, sudah dikalahkan. Hei maut, di mana sengatmu? Enggak berkuasa. Ya kok meninggalkan sementara. Satu kita akan dibangkitkan dalam tubuh, ya, kebangkitkan. Betapa hebat kuasa kebangkitan. Berarti kalau maut telah dikalahkan, ya kematian dikalahkan. Yang paling sulit, orang yang paling takut mati. Jangan deket-deket lu, kena COVID. Wah, kena COVID, namun nular, tak mati. Betul, takut lu. Kalau kena COVID, ujung-ujung tak mati. Wah, entar takut apa? Orang pada prinsip orang takut mati. Ya, takut mati. Tapi tidak. Ya, hidup kita mati, hidup bersama, hidup kita dalam tangan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Maka kalau saudara hari ini mengalami kematian, arti mengalami persoalan hidup, bagian tidak berdaya, ya, tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah habislah. Ingat firman Tuhan, masih ada apa dikatakan kebangkitan. Gak selama kita mati. Gak selama kita mati. Saat itu kita akan bangkit. Gak lama, hanya 3 hari. Ya, maka kehidupan Kristen mati, bangkit, sampai menuju kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saya ingat firman Tuhan. Ingat kan?
Firman Tuhan yang mengalami hidup yang tragis, hartanya habis, anaknya mati, badannya borokan, isinya kutuk ya Allahmu. Ingat kan? Siapa? Ayub. Ayub 19 ayat 25. Yuk, itu terakhir ya waktu. Ayub 19 ayat 25. Apa kata firman Tuhan? Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Penebusku hidup. Dia udah habis, ya. Penebus saudara hidup. Yesus tidak mati selama-lamanya, tapi dia hidup. Ayub meyakinkan, ya. Ayub meyakinkan penebusnya hidup. Dia akan bangkit. Dia akan bangkit di atas debu. Artinya dia akan hidup. Ya. Aku tahu. Ayub punya iman. Yesusku hidup. Yesusku hidup. Akhirnya Yesus akan bangkit dari atas debu. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara. Sesukar apapun, sesulit apapun, dia sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan saudara. Kenapa? Karena dia hidup. Kalau mati nggak usah apa-apa, jengker, tidur. Tapi kalau dia hidup, dia sanggup menolong, menyelesaikan sesulit apapun. Di balik kematian ada di balik, jangan Tuhan, mati dah, habis, tidak. Nggak selamanya. Satu ketika akan mengalami kebangkitan. Sebagaimana Ayub, penebusku hidup, dia akan bangkit dari atas debu. Dan ternyata Ayub, Tuhan tidak tinggalkan Ayub. Tuhan tidak tinggalkan Ayub. Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Tuhan juga pulihkan ekonomi saudara. Kalau saudara malami hari ini sesuatu seperti takut, jangan takut. Tuhan selalu menolong. Dia hidup. Dia sanggup menolong persoalan saudara sesulit apapun. Terimalah dengan iman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk ke zaman suci. Kita akan naikkan pujian. Meskipun tak kulihat tubuhnya, kuburnya kosong. Haleluya. Kita akan masuk ke zaman suci. Haleluya. Meskipun tak kulihat wajahnya tegakku, tak kulihat rota durinya, namun ku percaya penebusku. Meskipun tak kulihat daunnya ketika, meskipun tak kulihat terjadi, meskipun tak kulihat dunia yang kosong. Saya mohon hormat pelayan-pelayan penjaman sisi tapi ke depan. Selamatku, ku yakin Dia penebus dosaku, ku yakin saya jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Sekali lagi,
Meskipun tak kulihat, meskipun tak kulihat, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya yang terikat, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan selamatku. Ku yakin Dia penebus dosaku. Saya yakin Dia penebus dosaku. Benar Bapa di surga, mata jasmani kami tidak melihat Engkau. Kami belum melihat Engkau, tapi mata rohani kami melihat Engkau. Mata iman kami melihat Engkau. Engkau Allah yang menjadi manusia. Bagi manusia mustahil, bagi Engkau tidak. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang sangat mencintai kami. Pengorbananmu, penderitaanmu yang sedemikian rupa. Dan Engkau kerjakan karena Kau mencintai kami semua. Tiada kata-kata yang manis, tiada kata-kata yang luar biasa hidup ini selain mengucap syukur. Lewat korban berjuta-juta dan melalui tubuh dan darahmu, batu lambang itu satu kenyataan hidup kami. Itu tubuhku, tubuhmu dan darahmu dan kuasa bilurmu yang sangat menyembuhkan buat kami semua Tuhan. Ampuni dosa hamba-Mu, layakan hamba-Mu, sucikan tangan hati hidup ini. Layakan para pelayan-pelayan-Mu lain tubuh dan darah-Mu. Layakan kami semua yang hadir menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau dalam aku dalam Engkau, bagi persekutuan yang rapat dengan Engkau. Maka pada pagi hari ini turunkan berkat atas pejaman kursi ini, dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, sehingga bukan lagi roti tetapi dalam persekutuan tubuh Kristus, bukan lagi cawan minuman anggur tetapi dalam persekutuan darah Kristus yang merupakan makanan minuman sesungguhnya yang membawa hidup kekal. Amin. Ku terima tubuh dan darah Yesus, iman percaya, sucikan aku agar ku layak terima tubuh dan darah-Mu. Dan darah Yesus ku terima dengan iman percaya, sucikan aku agar ku layak
Ya Yesus, kini kau. Dari yang sudah terima, jangan makan dulu ya. Kita akan makan bersama-sama. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Jangan ngobrol. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Masuk dalam hadirat Dia. Terima. Tetap mas serius. Masuk dalam hadirat Tuhan. Silakan buka anggurnya, tapi jangan diminum. Saya sucikan aku agar ku layak. Darah terima kasih ya Yesus, kini kau ada dalam hidupku. Kekal untuk miliki oleh tubuh dan darah-Mu. Sungguh besar kasih Tuhanku, yang serahkan tubuhnya bagiku. Terima bersama kudus-Mu. Ada kuasa. Sabar sedikit ya. Sembuhkan sakitku. Di atas sudah terima. Di atas sudah terima. Yang belum terima angkat tangan di atas. Tinggal di bawah sedikit lagi ya, sabar. Yang belum terima angkat tangan ya. Yang belum terima angkat tangan kiri, kanan. Sudah terima semua? Mari saya jemput dengan hormat. Kita bangkit berdiri. Terima bersama kudus-Mu. Lembut, sungguh besar, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian yang baru menteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringat akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengarlah baik-baik.
Demikian roti yang telah ucapan syukur dan diberkati dan kepada saudara, bukankah di dalam sekuan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan Tuhan. Junjung lebih tinggi kepala saudara. Taruh tangan kiri dan dada saudara. Kalau ada yang sakit, taruh tangan kiri yang sakit. Kita percaya masih ada kuasa Tuhan. Bilurnya yang menyembuhkan. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah ucapan syukur. Diberkati dan dibagi kepada saudara, bukankah di dalam sekuan tubuh darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan kita. Mari kita menyembah kepada Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari kita muliakan Dia, agungkan Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Sialah mata kalamaya. Haleluya, glory, glory. Haleluya, glory, ya Ramaya, glory, glory, haleluya. Dia, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, ya Rabbi. Haleluya, glory, ya Ramaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu, buat pengorbananmu di Golgota. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang sedemikian besar dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Banyak kami khawatir, ragu akan kasih-Mu. Dan kami kurang meyakinkan akan pengorbanan Golgota. Lewat firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu yang kami boleh nikmati semua karena cinta-Mu yang besar hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Besok kami harus cari bekerja, mencari nafkah, sertai perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Lindungi sepanjang perjalanan kami dengan baik. Berkat saudara kami yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Oh, berikan panjang umur. Engkau juga memberkati apa yang kebutuhan
Tuhan mereka. Berkati ulang tahun pernikahan anak-anakku pada minggu ini Tuhan, Kau pelihara, Kau juga berkati semua. Terima kasih Bapa di surga. Kau terima kasih Tuhan untuk melengkapi suatu ibadah. Kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang sukarela, hati yang tulus, tidak ada motivasi yang tidak baik, dengan hati yang mencintai Engkau Tuhan. Dan kami memberikan korban syukur secara khusus, bahkan juga memberikan hak milik-Mu. Semua kami lakukan dengan cinta, semua kami lakukan dengan kasih, dengan tidak motivasi lain, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan kami boleh menikmatinya, indahnya hari kebangkitan bersama dengan Tuhan, hari Paskah, hari kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, Kau sudah berkati ibadah Paskah berjalan dengan baik. Kebangkitan yang Kau kerjakan 2000 tahun lalu, yang Kau telah kalahkan, itulah maut, musuh yang terakhir kami terima dengan kemenangan dengan iman bahwa kematian tidak selama, ada kebangkitan Tuhan. Kami percaya gak selamanya kami menghadapi masalah, saat ketika akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu lain, antar kami dengan selamat. Dan berkati juga ibadah sore hari, dan kami boleh menikmati juga bagi mereka yang tidak datang sore, pagi bisa datang sore dengan baik. Dan bagi kami rombongan yang akan pergi ke Bandung pada hari Selasa, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Segala kebutuhan kami Engkau cukupkan Tuhan. Dan berkati Kau yang rohani, Kau berkati yang jasmani juga, Engkau akan memberkati kami. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang selalu kerjakan berhasil, bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan memberi wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang.